Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wanang Rizal. Saya merupakan salah seorang tutor di PKBM Bina Bangsa. PKBM Bina Bangsa terletak di Desa Mekar Delima, Kecamatan Tasik Putri Bulu, Kabupaten Kepulauan Meranti. Selama menjadi tutor, saya mengikuti beberapa kali perubahan kurikulum. Namun saya merasakan cara mengajar guru dan tutor masih saja sama, yaitu secara konvensional. Ketika pertama kali mengikuti pendekatan pembelajaran mendalam, pernah timbul pertanyaan dalam benak saya, mengapa pola pikir bertumbuh dan berkembang menjadi topik utama? Nah, ternyata sebaik dan sebagus apapun kurikulum, jika pola pikir guru atau tutor tersebut tidak berubah, maka tujuan baik dari perubahan kurikulum itu tidak akan pernah bisa terlaksana dengan baik dan maksimal. Hari ini guru dan tutor masih memakai konvensional sebagai model pembelajaran utama di kelasnya. Jadi tidak heran kalau kebermanfaatan dalam pembelajaran di kelas masih belum bisa dirasakan oleh para murid dan warga belajar. Pembelajaran mendalam merupakan sebuah pendekatan yang berkonsep memuliakan peserta didik atau warga belajar dengan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Seorang guru atau tutor harus memiliki pemahaman yang kuat agar pembelajaran mendalam ini bisa diterapkan dengan baik dan maksimal di dalam kelasnya. Namun, kami menemukan suatu teknik yang bisa membantu para guru dan tutor untuk lebih memudahkan dalam menerapkan pembelajaran mendalam di kelasnya. Dan teknik ini kami beri dengan nama istilah teknik CAR. CAR itu merupakan sebuah akronim dari Connection, Application, dan Reflection. Connection merupakan ada dua kegiatan. Yang pertama, bagaimana menghubungkan materi yang akan diajarkan nanti dengan materi sebelumnya. Yang kedua, menghubungkan materi yang akan diajarkan dengan pengalaman warga belajar. Application terdiri daripada 3 kegiatan. Kegiatan pertama, kegiatan mengalami, di mana pada mengalami ini, warga belajar diajak untuk mengamati, melakukan percobaan, berwawancara, dan sebagainya. Yang kedua, berdiskusi bagaimana warga belajar di dalam kelompok bisa saling bertukar pendapat, ide, dan saran. Dan yang ketiga, komunikasi. Bagaimana warga belajar bisa menyampaikan ide, pendapat berdasarkan hasil diskusi mereka tersebut. Refleksi merupakan suatu upaya atau kegiatan untuk melihat sejauh mana keberhasilan yang dicapai oleh tutor dan warga belajar terhadap proses belajar terjadi. Baik itu kendala yang dihadapi, baik itu perasaan mereka di saat mengikuti pembelajaran, dan apa-apa saja harapan mereka untuk proses pembelajaran ke depannya. Semuanya selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita siang ini, barangkali siapa di antara kita yang bersedia untuk memimpin doa kita sebelum kita mulai belajar? Ya, kami silakan. Ya, silakan. Oke, Tuhan silakan. Semuanya sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, baik. Oke, terima kasih Iwan yang telah memandu doa kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan dari doa yang dipandu oleh Iwan tadi kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dan bisa mengikuti. Nah, hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang teks prosedur. Apakah di antara warga belajar semua pernah mendengar kata prosedur? Ada yang pernah mendengar kata prosedur? Mendengar pernah, tapi arti tidak tahu. Ada yang tahu? Pun belum ada yang tahu. Oke, tidak apa-apa. Nah, ayo kita simak dua gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Yang di sebelah kirinya? Apa? Nampak? Ya, itu gambar resep makanan cara membuat telur mata sapi. Kalau gambar yang di sebelah kanannya? Ya, prosedur pembuatan paspor online. Luar biasa sekali. Baik, sebelum kita ke gambar terlebih dahulu, ini ada video. Silakan kita amati bersama. Di video kali ini kita masuk ke baru bab 2 teks prosedur. Materinya adalah pengertian
Bismillahirrahmanirrahim. Sila simak dengan baik videonya. Selamat belajar. Prosedur menurut KBBI adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Sedangkan teks prosedur adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat berupa urutan langkah demi langkah sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Lalu bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri teks prosedur yang pertama ada terdapat informasi langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Yang kedua ada terdapat aturan dalam hal atau kegiatan bisa berupa batasan maksimal minimal terhadap langkah-langkah yang dilakukan. Dan yang ketiga menggunakan kalimat imperatif, kata keterangan dan kebahasaan lain yang akan dibahas di materi kebahasaan berikutnya. Ya, itulah ciri-ciri pada teks prosedur. Nah, langkah-langkah ini merupakan struktur utama pada teks prosedur, yaitu berisi cara-cara atau tahap-tahap yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dalam teks prosedurnya. Dan terakhir, berisi penutup, yaitu berisi simpulan dari hasil melakukan sesuatu pada tahap sebelumnya. Menyimpulkan apakah langkah-langkah yang dilakukan tadi sudah benar atau sudah sesuai sehingga mendapatkan hasil yang maksimal juga sesuai tujuan. Nah, itulah struktur teks prosedur. Ya, baik. Apakah Ya, alhamdulillah itulah materi kita di video ini. Terima kasih sudah menyimak videonya. sudah paham? Kalau sudah, Bapak hanya KPDD silakan warga belajar bekerja secara kelompok untuk membicarakan KPDD kita bagi menjadi 5 kelompok. 1, 2, 3, 4. Belajar semua, tadi kita sudah melakukan diskusi kelompok. Inilah hasil karya kelompok kita. Nah, dari 4 ini, yuk kita amati yang paling rapi yang mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 2. Kita tugasnya sama LKPD tadi. Kenapa hasilnya beda? Kan salah baca, Pak. Salah baca. Kalau ingatnya 1 Salah baca. cm, 1 pusat. Ya. Salah baca. Jadi oleh karena itu nanti kalau dalam membaca langkah-langkah penuntut kita harus lebih teliti dan lebih jeli lagi. Oke, selamat untuk kelompok 2. Kita upload dulu untuk kelompok 2. Warga belajar semua, sebelum kita tutup kelas kita hari ini, barangkali bagaimana perasaan warga belajar semua mengikuti proses pembelajaran hari ini? Oke, senang. Yang lain bagaimana? Baik, terima kasih atas kesenangannya. Ada tidak harapan ke depan? Bagaimana kira-kira untuk ke depan kita lebih baik lagi atau maksimal lagi dalam proses pembelajaran? Sudah cukup? Ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Oke. Kalau tak ada, barangkali kita cukupkan sampai sini dulu. Terima kasih. Saya tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya adalah Susilawati yang merupakan salah satu tutor di PKBM Bina Bangsa. Juga merupakan teman sejawat dari Pak Wan Amrizal. Pak Wan Amrizal adalah fasilitator atau pengajar kami pada Lokus 2 di SD Negeri 5 Selat Panjang yang mendampingi kami dalam memahami pendekatan pembelajaran mendalam. Memang butuh waktu untuk memahami dan menerapkan pembelajaran mendalam dengan baik dan maksimal. Dalam kesempatan ini, kami PKBM Bina Bangsa juga dikenalkan dengan teknik K, yaitu connection, application, dan reflection yang memudahkan kami dalam menerapkan pembelajaran mendalam di kelas. Alhamdulillah, melalui teknik K yang dikenalkan oleh Pak Wan Amrizal, kami lebih mudah dalam menerapkan pembelajaran di kelas dengan konsep memuliakan. Melalui pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, kami menjadi lebih efektif dan efisien. Semoga teknik KAP ini bisa membantu memudahkan tutor dalam mewujudkan pendekatan pembelajaran mendalam yang memuliakan bagi warga belajar PKBM Bina Bangsa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Teknik KAP ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pendekatan pembelajaran agar lebih fleksibel dan maksimal. Merupakan hal baru, butuh masukan saran agar teknik KAP ini benar-benar bisa berorientasi agar terwujudnya pendekatan pembelajaran mendalam yang lebih baik dan maksimal lagi. Demikian dari saya, Wan Amrizal. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.